pernah menemukan kalau Adam dan Hawa itu melakukan hubungan seksual. Belum ada. Dan juga tidak ada ketegasan dari Sang Pencipta alam semesta mengatakan bersetubuh itu ada Pak Dhani. Ada. Bersetubuh. Jangan dipotong. Ada. Ada. Ada Pak itu Dhani nggak baca, ada. Itu bersetubuh namanya. Bersetubuh itu Ada. ya wik-wik itulah. Nah, itu Pak Dhani. Bapak-bapak, Ada, biarkan Pak Dhani. dulu Pak Dhani. Biarkan dulu Pak Dhani, Bapak-bapak. Silakan Pak Dhani, silakan Pak. Ya silakan, saya belum mungkin agak terlewat membacanya atau bagaimana. Saya belum menemukan di kitab Anda mengatakan bahwasannya Adam dan Hawa di Taman Eden itu melakukan hubungan seksual. Saya belum menemukan. Atau ada firman Tuhan yang mengatakan mereka itu tidak berhubungan seksual, juga tidak ada. Ada. Sebentar, jangan terlalu jauh dulu. Sebentar, tahan dulu. Ada ayatnya. Setelah bilang mereka belum keluar potong. dari Taman Eden, bukan di Taman Eden mereka berhubungan Saya tapi tanyakan di keluar. Taman Eden, bukan di luar Taman Eden. Ya, di Tidak. Taman Eden. Di Taman Eden tidak. Setelah mereka keluar dari Taman Eden, maka itu gambaran surga Coba dengarkan itu kalimat gambarannya saya. seperti Coba itu. dengarkan kalimat saya baik-baik, disimak dengan baik ya. Saya tidak menemukan ada keterangan bahwasanya Adam dan Hawa berada di Taman Eden itu melakukan hubungan seksual. Tidak ada saya temukan. Tidak ada. Dan juga tidak ada saya temukan bahwasannya mereka berdua itu di Taman Eden tidak melakukan hubungan seksual, juga tidak ada. Teman-teman, sebentar ya. Saya baca nih. Teman-teman sabar pada teman. Nah, ini di sini, bentar minta maaf ya, saya potong sebentar ya. Menurut Pak Dhani, Taman Eden surga atau di bumi? Ya, itulah yang menjadi dilema, apakah di Enggak, surga atau di maksudnya, bumi. enggak. Menurut pemikiran Pak Dhani, ini saya mau kembali ke Pak Dhani. Ntar ya teman-teman, saya minta waktu sebentar. Pak Dhani mantap ini. Menurut Pak Dhani, Taman Eden di surga atau di bumi? Kalau saya di alam malakut, Pak. Alam malakut mana? Alam malakut itu alam malaikat. Itu namanya Oke, taman alam di malakut. alam malaikat. Oke. Itu ada namanya taman. Oke. Itu dikatakan jannah. Berarti di surga ya? Jannah surga Jannah dong. itu artinya taman. Taman Taman di alam surga ya? malakut. Surga. Belum surga. Taman surga ya? Bukan. Oke. Bukan. Teman-teman, kita ikut Pak Dhani punya mau ya? Oke. Bukan taman surga. Dengarkan. Oke. Jannah itu taman Pak di Dhani alam bilang malakut. begini, Pak Dhani bilang satu ayat tidak ada Alkitab. Nah, tadi Pak Logo mengatakan bahwa di Taman Eden tidak boleh ada hubungan seks, tidak dijelaskan. Nanti keluar dari Taman Eden baru bisa berhubungan seks. Nah, pertanyaannya saya, di luar Taman Eden berarti dalam dunia. Dunia kita boleh berhubungan seks. Pak Dhani bilang dikatakan dalam Taman Eden tidak ada berhubungan seks. Berarti otomatis nenek moyang kita Adam dan Hawa tidak boleh berhubungan dalam Taman Eden di tempat suci, sama aja di surga. Dengan lengkap Berarti apa surga. mohon maaf, Sebentar saya Pak Dhani, sedikit. Pak Dhani, sebentar loh. Bukan, Kita saya bicara instruksi dulu. sedikit Saya ikut Pak supaya Dhani. tidak salah paham dengan ucapan saya. Sebentar dulu Pak Dhani. Aduh, Pak Dhani potong. Kenapa saya instruksi? Karena ada kalimat saya yang Pak Bomom penggal. Kenapa saya katakan penggal? Saya katakan di Taman Eden itu yang saya baca di kitab Pak Bomom tidak menerangkan adanya hubungan seks ataupun tidak menerangkan itu hubungan seks. Tidak ada. Oke, Dua-duanya nggak ada. saya ikut Pak Dhani mau. Untuk itu di ajaran Kristen itu tidak ada namanya hubungan seks di kerajaan surga. Karena Adam dan Hawa tidak berhubungan seks dalam kerajaan surga. Di Taman Eden tidak ada. Nanti diusir dulu baru bisa hubungan seks. Nah itu dia. Jadi kalau di surganya Pak Dhani ada hubungan seks, ya saya nggak tahu. Itu nggak tahu Adam mana lagi. Yang pertanyaan saya bingung itu surga itu kan bidadari tingginya kan berapa kalau 20 meter ya? 27 meter. Nah, 60 hasta. Gimananya Pak Dhani tinggi 150, gimana Pak Dhani punya, minta maaf ya, Pak Dhani mau naik dia Itu bagaimana? menyesuaikan nanti Pak Bomom. Menyesuaikan. Oh, berarti jadi megaloman begitu ya, jadi berubah jadi megaloman gitu. Jadi kita hidup di alam surga itu menyesuaikan dengan kondisi. Berarti Nggak bisa mungkin jadi- Allah menciptakan simpan itu kan nggak mungkin. Udah lanjut Pak Lobo, jadi megaloman. Ya udah dah, Bapak udah. Oke, Saya baca ya. Saya baca dulu nih. Saya baca dulu nih. Bentar Pak King. Saya baca Kejadian 4. dulu. Satu ayat aja Pak. Satu ayat aja Pak. Habis itu ke Bapak. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat
seorang anak laki-laki dengan pertolongan Yahweh. Jelas ya? Maka bersetubuhlah ya dengan Hawa. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa karena Adam itu adalah manusia. Arti Adam itu adalah manusia. Bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Yahweh. Selesai ya? Ada ya ayatnya ya? Silakan yang lain. Oke. Saya mau tanya satu aja sama Pak Dhani ya. Tentang keterangan surganya Pak Dhani itu yang bisa tegang sampai 70 tahun, terus 72 bidadari montok, terus tingginya itu ada di dalam Al-Quran nggak Pak, keterangan itu? Pak Dhani. Itu dalam hadis, Pak. Kalau yang bicara bidadari montok, cantik jelita itu ada dalam Al-Quran. Ya oke, berarti tentang itu di dalam Al-Quran nggak ada ya intinya. Keterangan lanjutannya ada di dalam hadis. Ya oke, makanya saya tanya dulu, clearnya gini loh. Jadi semua itu di dalam Al-Quran nggak ada ya, adanya di hadis Pak Dhani ya. Tadi sudah saya coba didengarkan baik-baik kalimat saya. Saya katakan di dalam Al-Quran menceritakan tentang bidadari yang cantik jelita dan memiliki payudara yang montok. Ya, Kemudian yang penjelasan yang lebih detail ada di dalam hadis. Ya, berarti masalah tingginya 27 meter, terus bisa tegang 70 tahun, terus dan yang lain-lain itu tidak ada di dalam Al-Quran maksud saya gitu ya. Itu di hadis Pak Dhani ya. Iya, benar sekali. Ya, oke, clear ya. Berarti saya udah paham. Artinya memang itu bukan dari Al-Quran ya, tapi dari tulisan atau ajaran dari Nabi Pak Dhani gitu ya. Hadis kan ajarannya Nabi Pak Dhani ya, betul ya? Iya, makanya ajaran ataupun ucapan dari Nabi itu kan perlu ditelaah ya, kembali. Clear ya. Jadi supaya pendengar tahu gitu loh. Bahwa itu kan ya berarti kan antara dari Al-Quran dan Nabi kan itu digabungkan begitu supaya lebih jelas kan begitu ya. Benar sekali. Nah clear ya. Udah itu aja yang ingin saya tahu Pak Dhani ya. Jadi supaya audien itu jelas gitu loh. Ya intinya di situ supaya audien ini juga bisa berpikir. Misalnya orang menilai di dalam Alkitab kan semua hanya di dalam Alkitab yang diterangkan. Lah kalau di tempat Pak Dhani kan ada Al-Quran dan hadis. Artinya kalau hanya Al-Quran saja kan orang nggak tahu kan begitu. Harus ada ajaran dari nabinya kan begitu. Jadi dari manusia kan begitu maksudnya. Ya udah clear Pak Dhani. Oke. Ya terima kasih. Yang jelas Al-Quran merupakan sumber utama penjelasannya yang mendetail ada di dalam hadis yang cukup memaparkan artinya begini Pak Dhani. Artinya kalau hanya Al-Quran saja kan orang nggak tahu gitu loh Pak Dhani. Maksud saya gitu loh. Berarti harus melalui ya. Kalau hanya Al-Quran saja orang nggak akan tahu Pak. Nah clear ya. Jadi audien tahu ya. Akan tahu tanpa ada Rasulullah tentang Allah. Sama ya. Tidak mungkin manusia tahu bagaimana hakikat Allah. Bagaimana ya, cuman yang jadi persoalan begini Pak Dhani. Yang jadi persoalan bagaimana Muhammad bisa tahu itu semua gitu loh. Itu diketahui, diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, yang jadi pertanyaan lagi Jibril itu siapa? Kok tidak jadi wahyu? Gitu loh. Jibril kalau itu dari Allah kenapa nggak dimasukkan dalam Al-Quran gitu loh? Wahyu ya, kan harusnya jadi wahyu Allah. Harus Gitu. jadi wahyu. Satu-satu dulu, satu-satu. Biar saya pakai ya. Jadi maksud saya begini Pak Dhani. Ya, maksud saya gini Pak Dhani. Kalau Muhammad bisa tahu seperti itu dari Jibril, kenapa itu enggak sekarang dimasukkan dalam Al-Quran? Kan sama-sama wahyu kan? Gitu loh. Maksud saya di situ. Makanya saya tanyakan, Muhammad tahu itu semua dari siapa? Dari mana? Gitu loh. Dari Allah. Padahal udah ulang-ulang kok gimana tuh? Ya, tapi tidak menjadi wahyu Pak Bom Bom. Itu semuanya datanya keterangan bayyinah namanya ya. Itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Oke, saya setuju Pak Dhani. Saya setuju. Setujunya gini. Oke, saya setuju ucapan Pak Dhani, kata-kata Pak Dhani. Cuman yang jadi persoalan saya, keterangan itu jaraknya bersamaan atau setelah jauh sekali gitu loh. Antara di dalam Al-Quran dengan hadis itu gitu.
Oke. Keterangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seluruhnya disampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya cuma dilarang untuk mencatatnya. Dilarang. Kenapa dilarang, Pak Dani? Dengar dulu, belum, jangan dipotong. Kenapa dilarang? Jangan dipotong. Ini dipotong lagi. Bagaimana saya menjelaskan secara detail? Tunggu dulu, maksudnya gini, kenapa waktu itu dilarang oleh Nabi, tapi kok sekarang sebentar sampai nanti setelah saya jelaskan, baru dulu ditanyakan. dijelaskan dulu. Nanti jalan. Oke. Silakan, Pak Dani. Kenapa Rasulullah SAW melarang menuliskan apa yang diceritakan kepada sahabat? Dikarenakan dikhawatirkan cerita itu dimasukkan ke dalam wahyu yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu harus murni. Datangnya, ucapannya, redaksinya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Jadi redaksinya, ucapannya, kalimatnya, noise-nya, voice-nya, itu semuanya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada malaikat Jibril yang diteruskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noise itu apa, Pak Dani? Noise. Oke. Noise itu apa? Sampai jauh dulu. Pertanyaan saya, Pak Dani. Voice. Sorry, voice ya. Kan Pak Dani bilang ada noise, ada voice tadi. Voice, pertanyaan bukan Pak noise. Dani. Saya ralat. Noise itu saya Oke. ralat, jadi voice. Oke, ralat, oke. Pertanyaan saya kan Nabi sudah melarang. Ya, Nabi sudah melarang. Terus kapan itu ditulis semua itu? Padahal Nabi meninggal, kan para pendengarnya waktu itu kan sudah nggak ada, boleh dibilang. Ya. Kapan itu waktu itu menulisnya hadis itu? Kan dilarang Nabi saat Nabi masih hidup. Oke, di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dilarang menulis tentang apa yang diceritakan Nabi apabila itu bukan Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril ya. Kenapa dilarang? Supaya jangan tercampur aduk tulisan itu dengan Al-Quran. Maka setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah para sahabat 70 tahun. Sekali lagi 70 tahun setelah wafatnya Rasulullah, maka ditulislah oleh Salim, cucunya Umar Ibnul Khattab, menulis tentang apa yang diceritakan oleh bapaknya, kemudian dicari clear. Dulu Pak Dani. Ya, saya tahu itu. Oke. Yang jadi pertanyaan saya gini, Pak Dani. Kan itu ditulis setelah 70 tahun wafatnya Nabi. Nah, apakah para pendengar saat Nabi ngomong itu selama 70 tahun itu apakah masih hidup? Padahal Nabi dan yang mendengarkan kan usianya sama. Katakanlah usianya yang mendengarkan itu 40 atau 50 tahun, 70 tahun kemudian kan berarti sudah 120 tahun. Ya. Nah, belum lagi Nabi kan sudah melarang. Ya kan begitu. Lah, siapa yang menyuruh menulis itu? Apakah sebelum Nabi meninggal itu dia memberikan wasiat, nanti aku setelah mati tulis ya? Ada nggak itu? Atau memang itu inisiatif daripada cucunya setelah 70 tahun kemudian? Gimana Pak Dani? Oke, terima kasih. Itulah inisiatif daripada ulama. Maka Rasulullah mengatakan al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisku. Maka para ulama-ulama terdahulu sebelum wafatnya Salim itu cucunya Umar Ibnul Khattab menulis. Ya betul Pak Dani. Apa yang diceritakan oleh Pak Dani? Jadi apa yang diceritakan tentang hadis-hadis itu, kemudian dia juga mencari kepada sahabat-sahabatnya dari bapak-bapaknya, anak-anaknya. Nah, justru itu Pak Dani yang jadi pertanyaan saya. Kan itu selisihnya sudah 70 tahun cucunya itu. Nah, dia mencari sumbernya dari mana? Kan 70 tahun kan udah banyak yang meninggal. Ya, belum lagi waktu perang zamannya Abu Bakar ya kan. Terus belum lagi pada saat perang Jamal ya, zamannya Ali. Itu kan dalam dekade itu kan udah banyak yang meninggal. Lah cucunya setelah 70 atau 80 tahun yang saya baca itu ya, itu sumbernya dari mana? Orang-orangnya kan udah meninggal Pak Dani. Itu loh Pak Dani maksud saya. Benar.
ada yang meninggal, ada yang masih hidup, kan masih ada yang umurnya termasuk siapa saya lupa namanya itu, umurnya sampai ke Khalifah Umayyah. Berarti 120 tahun ya umurnya. Iya, ada umurnya lebih 100 itu. Jadi dari Bagaimana mana bisa dia berpikiran yang mendapatkan? cerdas? Dengar dulu, jangan dipotong. Jadi Oke, Pak Dani, saya sudah cucunya silakan. ini mencari, menghimpun pendengaran-pendengaran yang diceritakan oleh para pendahulunya, termasuk anak-anak. Mereka kan punya keturunan. Dari keturunan itulah baru satu generasi itu namanya tabi'in. Dia menuliskan dari keterangan dari tabi'in. Nanti kan baru ada tabi'in. Nanti baru ada para imam. Itu ada urutannya. Maka di dalam Islam itu ada sanad namanya. Jadi bersanad itulah. Misal dari Pak Immanuel, ya, itu mendapatkan dari mana ini? Oh, dari bapaknya. Dia mendapatkan keterangan dari bapaknya, yaitu Umar. Kemudian Pak Immanuel ini juga mencari kepada sahabatnya yang lain. Kan ada anaknya siapa? Misalnya anaknya Fatimah. Ditanyakan juga, bagaimana, ada cerita dari bapakmu enggak? Ada, katanya begini, begono begini, dicatatnya juga. Iya, saya tahu itu Pak Dani yang jadi persoalan begini loh Pak Dani. Coba Pak Dani dengar saya dulu. Coba Pak Dani dengar saya dulu. Saat cucunya itu kan selisihnya 70 atau 80 tahun yang saya tahu ya. Nah, saat dia nanya ini ke bapaknya, katakanlah ke orang tuanya ya. Orang tuanya kan pasti cerita. Ya kan, dari kakeknya lagi. Kan begitu tuh maksudnya Pak Dani kan, mungkin kan begitu tuh maksudnya ya. Atau orang-orang yang terdekat. Nah, yang jadi persoalan yang Pak Dani yang jadi persoalan ini berarti kan semuanya sumbernya kan dari cucunya ini satu dan dari orang tuanya. Ya. Kan pasti seperti itu. Karena kalau mencari sekian banyak orang dalam waktu 70 atau 80 tahun kan orang sudah banyak meninggal. Gitu loh. Iya, Itu yang sama kan berarti kan. Ya tunggu dulu, maksudnya gini Pak Dani, coba Pak Dani dengarkan maksud saya. Dari masa 70 atau 80 tahun ini, berarti kan semua tinggal cucu-cucunya dari sahabat-sahabat Nabi. Maksud saya kan begitu. Nah, bagaimana mungkin cucu-cucunya bisa tahu ke arah ke sana gitu loh. Maksud saya di situ. Ya itu yang saya orang tua itu pun cerita, Pak. Setiap itu orang sudah banyak yang meninggal loh Pak Dani. Itu loh. Iya, kan sebelum dia meninggal kan dia punya anak. Anaknya ini kan diceritakan oleh orang tuanya. Kayak saya. Oke. Yang bukan laki lagi, yang saya. Tentang Ka'bah itu diceritakannya kepada kami. Maka kami tahu. Kita setuju aja dengan Pak Dani. Cuman yang jadi persoalan Pak Dani, sanadnya ini ya, harusnya kan jelas ini dari orang tua ini siapa saja, keturunannya siapa saja, langsung dekat pada sahabat Nabi yang waktu mendengarkan hadis itu. Ya, kalau misalnya dari Aisyah mungkin oke ya, itu lebih dekat ya. Ya misalnya tentang ayat-ayat dimakan kambing atau apa, kan Aisyah masih hidup saat itu ya, dalam masa itu ya, karena Aisyah paling muda di situ ya. Nah mungkin sampai ke cucu yang 80 tahun, berarti Aisyah waktu itu sekitar umur 80 atau 90, hampir 100 tahun ya, berarti kalau cucunya itu 70 atau 80 tahun. Nah yang jadi persoalan dari sanad ini loh, itu Pak Dani. Pak Slamet. Ya. Ada berapa ribu hadis? Wih, banyak Pak. Berapa Apakah ribu ya? bisa mereka menghafal ribuan hadis? Justru itu yang ingin saya pertanyakan. Nah, kalau coba ditanya misalnya mengumpulkan dari cucu yang usia 70 atau 80 tahun kemudian, dari mengumpulkan berapa ribu hadis, ya kan? Apakah itu setiap orang dari cucu ke cucu, ya sampai sekian keturunan masih bisa menghafal daripada yang diceritakan? Contoh saja, kakek saya saja, waktu cerita ke bapak saya, itu adalah sudah banyak berkurang. Ya, waktu misalnya kakek saya itu pesan amanah ya, atau katakanlah pesan sebelum meninggal ya, atau apa yang dikatakan, itu bapak saja untuk menceritakan yulalile ngwisuwe kan begitu. Nah oke, itu aja clear Pak Dani ya, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Oke, Tuhan memberkati. Yang lain? Ya, saya jawab dulu sebentar. Kenapa saya perlu jawab? Karena yang namanya sahabat itu kan jumlahnya ribuan juga. Apakah ada hadisnya? Apakah ada hadisnya?
Kalau Pak Dhani ngomong ribuan, sekarang loh Pak Dhani. Pemimpin Muhammad berapa yang paling dekat Pak Dhani? Jangan mengarang loh. Nggak boleh Pak Dhani. Dengarkan dulu. Ya, Ya, kalau ngomong ribuan saya nggak bisa terima. 200 lebih. Itu yang tercatat di dalam Sirah Nabawiyah. Itu ada kok dalam Sirah Nabawiyah. Ya, 200 lebih yang meninggal berapa waktu perang Abu Bakar? Ayo saya Ya, tanya. semuanya kan anggap saja mereka itu meninggal semua sudah. Kan mereka punya keturunan. Nah, Dari keturunan itulah mereka yang cucunya ini mendapatkan keterangan dari anak-anak mereka yang orang tuanya yang wafat. arah tadi sebenarnya di situ Pak Dhani. Sahabat Nabi memang banyak. Yang paling dekat itu cuma berapa puluh orang dan itu semua sudah termasuk penghafal Al-Quran, sudah banyak yang meninggal. Makanya untuk Al-Quran saja itu harus dikumpulkan lagi. Dan Said bin Sabit. Nah terus yang jadi pertanyaan tentang hadis tadi, makanya larinya ke situ. Kalau Al-Quran kan udah jelas, itu aja dikumpulkan begitu susahnya saat itu. Kalau Pak Dhani mau belajar, ya itu Abu Bakar sampai keroyo-royo ibaratnya, ya kan? Bagaimana mengumpulkan, terus akhirnya ketemu Said yang paling dekat dengan Nabi, kan begitu. Nah, sampai itu disimpan oleh Hafsah, ya anak Umar. Baru setelah itu si Utsman yang mengumpulkan, yang membukukan namanya Al-Musakuta. Itu aja yang namanya Al-Quran Pak Dhani. Saat mengumpulkan itu aja yang hanya berapa ratus ayat, ya 114 surat, 6.666 ayat. Itu aja membutuhkan waktu yang begitu dahsyat. Lah apalagi hadis yang jumlahnya lebih daripada puluhan ribu, ya, hampir ratusan ribu berhitungan. Itu Siapa yang bisa menghafal segitu banyak? Nah itu. Oke, terima kasih Pak Dhani ya, Tuhan memberkati. Coba. Karena hadis itu kan saya lihat ada tulis di menceritakan. Siapa bisa menghafal puluhan ribu ayat, puluhan ribu hadis itu, siapa yang bisa, otaknya bisa secerdas itu? Coba. Yang Bagaimana jelas cara orang menjelaskan? Arab itu kalau hanya 3 generasi, 4 generasi itu hal yang mudah untuk menghafal. Karena Bagaimana caranya Pak orang Dhani? Arab itu memang sudah punya budaya. Orang yang pandai membaca dan menulis itu adalah orang bodoh. Itu budaya orang Arab. Tetapi orang yang mengingat itulah orang yang cerdas. Itulah budaya, statement, kebudayaan orang Arab. Makanya orang Arab jahiliyah tidak mengenal istilahnya baca dan menulis. Justru yang banyak mengenal itu adalah orang-orang bangsawan, kemudian para saudagar-saudagar yang punya koneksinya dengan perdagangan. Sekarang begini Pak Dhani, kita bicara logika. Satu orang bisa menghafal berapa ribu hadis? Oh banyak menurut Pak. Pak Dhani. Nama sekarang saja Menurut Pak Dhani, normal berapa? Berapa? Nah, Ribuan, pertanyaan Pak. saya sekarang. Kalau Pak Dhani mengatakan bahwa itu ribuan, saya mau tanya hadisnya Bapak. 10 hadis Saya saja. bukan Ada yang Bapak hafal? saya, itu kan ada khusus. Penghafal hadis banyak di media sosial Katanya Pak. orang. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa orang Muslim yang hafal Al-Quran? Ya, Pak Dhani bukannya bisa? lihat aja di YouTube itu ada. Enggak, Pak Dhani bisa enggak? Ya saya sih enggak. Kalau Oh, apa nggak sih bisa. dikit bisa. Jadi Tapi tidak begini, sepenuhnya. kalau puluhan ribu hadis belum ditambah ayat Al-Quran 6.666 ayat, siapa yang bisa menghafal segitu banyak dengan benar? Siapa yang bisa menjamin itu benar sesuai dengan apa yang diterima? Bagaimana cara kita membuktikan itu? Cara membuktikannya ada MTQ, Musabakah Tilawatil Quran, dan ada Hafiz 30 juz. Sejak kapan MTQ itu ada? Sejak kapan? Sejak Indonesia merdeka. Oh, Itu saya dari tanya Indonesia. yang di Arab Saudi ini yang mereka menghafal-hafal Kalau di Arab ini Al-Quran banyak Pak. dan menghafal-hafal Banyak. itu. Sejak kapan di Arab Saudi sudah ada MTQ? Jadi di Arab itu sekali lagi ya saya jelaskan, budaya mereka adalah budaya penghafal. Makanya di saat ayat diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada sahabatnya, sahabatnya langsung juga menghafal. Makanya setiap bulan puasa mereka selalu tadarusan, artinya tadarusan bukan membaca juga, tetapi sekali lagi
Sekarang mengingat begini aja Pak Dani, apa yang kita disampaikan coba ya. oleh Allah. Kita praktek aja Pak Dani ya, untuk Pak Dani aja. Pak Dani kan orang pintar S2. Ya. Saya baca satu ayat aja, Pak Dani coba hafal, nanti Pak Dani coba sebut ulang. Boleh? Saya tes Pak Dani. Apanya itu? Ayat apa? Saya teskan satu ayat saja, Nggak usah kita main atau satu kalimat saja. Ya. Saya tes Pak Dani bisa hafal nanti itu, nanti ulangkan kembali, bisa? Kalau bisa saya tes ini. Ya saya kan bukan orang semua Arab. orang Saya Arab, orang Arab itu kan penghafal. Ya, saya apa beda Saya sih orang Arab bukan sama kita? orang Arab. Oh, Pak Dani bukan orang Saya Arab. orang asli Indonesia. Oh. Coba nanti kapan-kapan Pak Dani bawa orang Arab, kita tes sama mereka. Kita buktikan bahwa orang Arab itu memang jago dalam hal menghafal. Jangankan di Indonesia, jangankan di Arab, kita lihat aja di YouTube-nya anak kecil Ya, yang umurnya kalau di sekian YouTube tahun itu kan banyak hafal kok. YouTube kan sudah dilatih untuk di show abis. Yang saya mau tanya ini yang benar-benar perorangan. Jadi kan kalau kita bilang seseorang itu hebat, membanggakan hafalan. kita secara pribadi saja bisa nggak kita seperti itu gitu loh. Nggak ada Karena ini gunanya, kita kami menghafalkan berbuat puluhan sesuai dengan ribu loh. fungsinya. Puluhan ribu nih, siapa yang bisa koreksi puluhan ribu itu? Itu pertanyaan saya, siapa yang bisa koreksi? Sedangkan puluhan ribu hadis dan ayat itu diterima oleh satu orang saja. Bagaimana cara membuktikan bahwa itu asli dan benar? Ya terserah Anda lah, perspektif Anda mau Bukan mengimani kita atau menggali Itu nih nggak Pak ada Dani, kita masalah. sedang menggali, sedang mencari kebenaran. Artinya kita menggali mencari kebenaran. Bagaimana puluhan ribu ayat itu bisa dibuktikan itu asli dan benar, tidak ada kesalahan sama sekali. Itu yang harus kita Makanya buktikan kita dulu. ada namanya ijma ataupun majelis, itu kan seluruh orang penghafal para hafizah, baik perempuan Kan maupun dulu laki-laki. belum ada itu Pak Dani, masih dicari setengah Ada, mati. zaman Rasulullah kan ada. Sejak zaman Umar sendiri mereka cari setengah mati. Maka dibilang kan, kalau kau katakan gunung ini pindah, saya bisa pindahin ini gunung. Itu untuk Daripada mencari menulis. mengumpulkan Al-Quran. Kan begitu kan? Bukan, salah itu. Ya, kira Itu untuk menulis ulang. mengumpul puluhan ribu ayat. Karena hadis, takutnya itu Umar siapa yang itu jamin? waktu menuliskan ulang, ya, Hmm. takut ada kesalahan. Itu yang dikhawatirkan. Nah, terus apa yang Takut koreksi? dikhawatirkan kesalahan tulis ulang. Karena Siapa yang koreksi penulisan 6.664 ayat? Siapa yang koreksi? Oke, sudah. Ya, siapa Boleh yang koreksi itu? Ya, Boleh saya silakan. jawab? Boleh. Jadi sebelum wafatnya Rasulullah, 6 bulan sebelum wafat, Al-Quran Hmm. itu sudah dibikin mushaf oleh Utsman bin Affan semasa Rasulullah masih hidup. Maka ditulis siapa penulisnya, yaitu Zaid bin Sabit. Maka di dalam itu saya yakin Pak Immanuel sudah paham apa yang saya maksudkan, dan Pak Immanuel juga pasti, bukan pasti ya, saya yakin dia juga sudah membaca dan Tapi menurutnya Bapak, setelah Bapak, Nabi meninggal Pak Dani, Nabi masih hidup tidak boleh ditulis loh. Menulisnya Al-Quran setelah boleh, Nabi bukan meninggal. hadis. Al-Quran. Iya Al-Quran nulisnya setelah Nabi meninggal. Itu pertama tidak. apa inisiatif? Belum, Abu ini Bakar. salah. Dulu. Buka aja di Google 40 sahabat yang dikumpulkan oleh Rasulullah Itu belum SAW. lengkap, Pak Dani. Yang waktu ditulis mushaf itu belum lengkap satu Al-Quran atau satu kitab, belum. Masih beberapa ayat. Belum lah. Itu Sudah, Nabi Pak meninggal, Immanuel, Nabi Bakar Anda gimana? bukan orang Islam. Saya orang Islam yang tahu. Kalau Oke. Anda membantah, silakan. Sekarang begini, bukan saya membantah, saya karena belajar sejarah, waktu itu inisiatif Abu Bakar itu pun baru dikumpulkan oleh Haftah. Itu belum dibikin mushaf loh, belum dibikin Al-Quran, belum. Dibikinnya itu setelah zamannya Utsman, itu Nabi sudah tidak ada. Sudah almarhum Pak Dani. Nanti kalau saudara-saudara muslim dengar Pak Dani malah, saya bela Pak Dani ini. Ada kekeliruan. Umat Islam yang seluruh dunia. Ya kan? Bahkan dengan Bang Zuma saya beritahu waktu dia pernah menyampaikan yang agak keliru, termasuk Bang Tahta.
Ustaz Tahta itu. Saya sampaikan bahwasanya 40 sahabat Rasulullah SAW mengumpulkan sebelum wafatnya 6 bulan. Setelah 3 bulan kan haji wada. Haji wada itulah selama 3 bulan itu kan tidak turun ayat. Ayat yang terakhir turun yaitu ayat yang dalam di surah Al-Maidah Al-Maidah atau apa saya lupa itu. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Nah, disinilah ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabatnya setelah wafatnya Rasulullah itu, para sahabat kebingungan masukkan kemana ayat ini, belum ada petunjuk dari Rasulullah. Itu ada kebingungan memasukkan di surah yang mana, karena surah sudah ada kan, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah, surah segala macam ada 114 surah itu. Sekarang ayat yang terakhir ini dimasukkan ke dalam surah yang mana? Itu yang menjadi kebingungan setelah wafatnya Rasulullah. Maka dimasukkan ke dalam surah yang inisiatif yang menjadi perdebatan dari Umar Ibn Khattab itu adalah ini, surat ini. Yang terakhir kali yang diturunkan ini. Yang menjadi kebingungan karena belum mendapatkan petunjuk Rasulullah. Makanya kata Umar, apabila aku yang menuliskan ini, gunung pun, itu yang Anda katakan tadi. Aku masih sanggup memindahkan gunung. Tapi kalau untuk ini saya takut belum mendapatkan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal karena belum sempat memasukkan ke ayat yang mana. Masalah surah akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Jadi dimasukkan kemana ayat itu? Nah, barulah oleh kesepakatan oleh Umar bersama sahabat-sahabat yang lain, barulah dimasukkan. Itu kan ada keributan juga. Berarti tanpa persetujuan Nabi ya? Tanpa persetujuan Nabi ya? Mereka ambil inisiatif sendiri ya? Iya. Oke. Makanya dasar itulah Umar mengatakan apa? Sebagaimana yang diucapkan oleh baginda Rasulullah, al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewarisku. Inilah yang menguatkan oleh Umar Ibn Khattab, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan Utsman dan Ali juga, termasuk Zaid bin Sabit, menetapkan sudah masukkan di dalam surah Al-Maidah. Nah, kalau ayat yang dimakan kambing itu yang sudah jadi mushaf itu bagaimana? Enggak ada ayat yang dimakan kambing yang disembunyikan oleh Aisyah itu Yaitu 10 kali menyusui orang dewasa dan ayat rajam itu. Bunyinya seperti apa itu ayat? Itu ada. Masa nggak ada? Loh, ada itu sudah terbuka kok. Christian Prince saja membahas itu. Waduh, itu kan versi Anda. Loh, Anda versi mau pakai saya. silahkan. Saya tahu itu dari Christian Prince. Mungkin Pak Immanuel juga tahu. Pak Immanuel tahu ya, Pak Immanuel. Versi Pak Immanuel. Christian Prince silakan. Ya, memang ini Pak Dani ya. Memang di dalam hadis itu ada ya. Cuman yang bagi nggak setuju dikatakan palsu atau untuk. Makanya Pak Dani juga harus banyak belajar lagi ya hadis-hadis ya. Makanya sering saya katakan saat kitab hadis ini ya khususnya ini bukan saya menyuruh sih enggak. Cuman kenapa tidak ada satu inisiatif katakanlah semacam rapat besar gitu ya, seluruh muslim sedunia untuk memisahkan dan dibukukan khusus mana yang hasan sahih ya termasuk yang maudhu atau palsu. Kenapa nggak dipisahkan? Kenapa nggak ada inisiatif itu? Sehingga sudah bisa menjadi patokan gitu loh. Oh ini yang hadis, ini yang hasan, ini yang maudhu, ini yang palsu. Kenapa tidak ada inisiatif ke arah itu ya? Ini cuman pandangan saya sih Pak Dani, saya nggak menyuruh ya. Karena dengan adanya muktamar katakan seluruh muslim sedunia itu akan lebih enak ya untuk belajar. Dan itu bisa dipelajari secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak ada inisiatif ya bagi saudara-saudara Pak Dani ya dari muslim mencari daripada kitab yang ditulis Utsman misalnya. Ya. Itu sekarang di mana? Jadi kan itu nanti bisa dibuat studi ya untuk belajar, mengungkap gitu loh. Maksudnya aslinya itu seperti apa sih sebenarnya, terus seperti apa. Jadi itu bisa dikaji seperti itu.
Karena selama saya belajar sejarah di dalam keislaman, saya belum pernah menemukan kitab-kitab yang awal ya. Jadi tidak ada runutan sejarahnya kapan revisi, kapan pembuatan apa. Lah yang lama-lama ini kemana gitu loh. Itu yang ingin saya pelajari sebenarnya Pak Dhani. Itu yang ingin saya pelajari. Pertama itu. Yang kedua tentang hadis juga sama. Makanya tadi saya katakan penulisnya itu loh, kan itu dari diceritakan ini, diceritakan dari ini, diceritakan dari ini. Setelah saya pelajari, ternyata tenggang waktunya setelah Nabi meninggal itu lama. Ya, ada yang 80 tahun, ada yang 225 tahun, ya, baru muncul hadis itu. Gitu loh. Nah, dalam jangka waktu, katakanlah yang paling pendek kan 70 atau 80 tahun. Dan sebagian kan 200 sampai 250 tahun. Kan baru muncul itu hadis. Yang jadi pertanyaan, apakah dari si A, si B, si C ini benar-benar masih ingat gitu loh maksudnya. Padahal itu kan ribuan jumlahnya. Tapi kalau Pak Dhani menjawabnya seperti itu ya saya juga nggak akan membantah sih. Saya juga hanya ingin tahu aja gitu loh Pak Dhani. Kan saya pengen belajar, pengen tahu sejarahnya tuh yang aslinya seperti apa, terus dan lain sebagainya seperti itu. Karena yang saya pelajari kan munculnya perpustakaan atau katakanlah tentang kepenulisan itu kan pada zaman Abbasiyah ya. Kalau Pak Dhani belajar tentang zaman Abbasiyah itu siapa sih dinasti Abbasiyah? Nah, kapan itu buku-buku itu muncul kan pada saat itu. Sebelum itu waktu saya pelajari memang belum ada. Zaman Umayyah pun belum ada. Apalagi pada zaman sebelum Umayyah, pada zaman Ali, itu masih bentrok ya. Antara Ali dengan Aisyah dan tentang keyakinan Fatimiyah. Wah, itu kalau belajar banyak banget. Nah, muncul itu semua kan pada zaman Abbasiyah. Khususnya pada zaman Harun al-Rasyid dan Ottoman, itu baru perpustakaan Islam itu muncul banyak sekali karena banyak sekali orang-orang Kristen atau Katolik yang masuk kan begitu. Nah itu yang jadi penulis ya termasuk Bukhari, Muslim, dan itu kan dulunya kan orang Kristen. Nah dari situlah berkembang perpustakaan ya khususnya dunia Islam. Karena mereka orang-orang yang memang rajin membaca buku ya dari buku apa saja. Nah, disitulah perpustakaan berkembang. Sebelum itu tidak ada, seperti yang Pak Dhani katakan tuh banyak orang keturunan Arab itu yang nggak bisa baca tulis. Mereka taunya cuma makan, minum, kerja dan lain sebagainya. Yang terpelajar itu sampai sekarang nggak ada. Terbukti kan nggak ada penemuan dari Arab kan begitu. Ini bukan sama menghina tidak ya. Artinya memang bangsa Arab itu malas untuk belajar. Ya, benar itu. Karena penemuan semuanya itu kan di luar itu. Itu maksud saya. Ya, makasih Pak Dhani. Ya, iya. Apa yang Pak Immanuel sampaikan ya, Pak ya disampaikan Pak Slamet ini. Sekali lagi saya katakan benar. Kalau bicara tentang hadis, memang banyak puluhan ribu, bukan cuma ribuan, tapi puluhan ribu. Makanya puluhan ribu lagi luar biasa itu. Iya, makanya sekali lagi umat Islam yang dewasa ini berupaya yang diinginkan oleh teman-teman tadi membuat suatu buku hadis yang permanen, kan begitu arahnya. Namun untuk hal demikian, makanya Allah sudah katakan Allah tidak menjaga hadis, yang Allah jaga cuma Al-Quran. Makanya kita pisahkan dulu mana Al-Quran, mana hadis. Pak Dhani, saya mau tanya Pak Dhani deh. Kalau Pak Dhani katakan tadi bahwa Quran itu terjaga sempurna dan lain sebagainya, kenapa di Al-Quran itu tidak ada menuliskan Hawa? Adanya lengkap di hadis. Kenapa demikian? Iya, karena Al-Quran itu dari awal saya katakan ibaratkan bahan baku yang semuanya ada, bahan bakunya ada, baik jahi segala macam bentuk yang ada di muka bumi ini bahan bakunya ada yang namanya Al-Quran. Itulah yang dikatakan konsep penjelasan, ibaratkan undang-undang dasar. Al-Quran itu kalau kita mau mengkiaskan kembali tentang undang-undang dasar, itulah undang-undang dasarnya dalam Islam yang namanya Al-Quran. Kemudian ada undang-undangnya bernama adalah hadis. Itulah undang-undang turunan daripada undang-undang dasar. Setelah ada undang-undang yang diciptakan, yang disampaikan, yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah, nanti ada namanya peraturan. Peraturan itulah yang dinamakan ijma' ulama. Ada nggak ayat yang mengatakan dari Allah SWT bahwa
Al-Quran itu harus dilengkapi dengan hadis. Ada begitu ayatnya? Al-Quran makanya ada. Ada Apa ayat, bunyi coba ayatnya? ditunjukkan. Bahwa Ati Allah Al-Quran itu harus wa ati dilengkapi dengan Rasul. hadis. Iya, dengar lo. Ati Allah itu ayat Al-Quran yang saya baca ini ya. Ati Allah wa Ya. ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah. Di ayat apa itu, Pak? Dan- QS berapa, Pak? Dengar QS dulu. berapa? Nanti tenang saja. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Nabi, kata Allah, taatlah kepada pemimpinmu. Wa ulil amri minkum. Tidak perlu saya tampilkan ayatnya. Oh, itu Orang hanya pada tahu. mentaati doang ya. Tidak ada yang mengatakan bahwa